Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasmini, saya dari Prodi Manajemen, saya kelas MJ 401. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang manajemen perbankan yang mana saya ingin jelaskan tentang analisa permasalahan dari kasus Stripe-nya deposito 110 miliar. Jadi kasus ini mengungkapkan dugaan pemalsuan deposito di PT Bank Negara Indonesia, Persero, Tbk, atau BNI Kantor Cabang Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Idris Manggabarani, seorang pengusaha properti, menjadi korban dan mengalami kerugian besar. Di sini saya ingin jelaskan tentang latar belakang kasus. Andi Idris Manggabarani menyimpan dana deposito di BNI Makassar. Ia kemudian mengajukan pencairan deposito, namun ditolak oleh BNI karena bilet deposito diduga palsu. Jadi di sini ada simpanan deposito. Andi Idris Manggabarani menyimpan dana deposito di BNI Makassar. Kemudian di sini ada pengajuan pencairan. Andi Idris Manggabarani mengajukan pencairan deposito, tetapi ada penolakan BNI. BNI menolak pencairan deposito karena bilet deposito diduga palsu. Kemudian di sini saya ingin jelaskan sedikit tentang profil nasabah Andi Idris Manggabarani. Andi Idris Manggabarani adalah seorang pengusaha properti di Makassar. Ia dikenal sebagai sosok yang aktif dan berpengalaman di bidang usahanya. Ia adalah pengusaha properti, jadi Andi Idris Manggabarani adalah seorang pengusaha properti di Makassar. Dia adalah nasabah BNI. Ia merupakan nasabah BNI Kantor Cabang Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian di sini ada dugaan pemalsuan bilet deposito. Andi Idris Manggabarani menduga bahwa bilet deposito miliknya telah dipalsukan. Ia melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Di sini ada dugaan pemalsuan. Jadi Andi Idris Manggabarani menduga bahwa bilet deposito miliknya telah dipalsukan. Kemudian ada laporan kepolisian. Ia melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Dan di sini ada peran pegawai BNI Melati Bunga Sombe. Jadi Melati Bunga Sombe, pegawai BNI Kantor Cabang Makassar, diduga terlibat dalam pemalsuan bilet deposito. Ia diduga melakukan pemalsuan atas instruksi orang lain. Jadi dia adalah pegawai BNI Melati Bunga Sombe, pegawai BNI Kantor Cabang Makassar. Dan ada dugaan keterlibatan. Ia diduga terlibat dalam pemalsuan bilet deposito. Dan di sini ada isu instruksi orang lain. Ia diduga melakukan pemalsuan atas instruksi orang lain. Jadi seperti itu. Dan kemudian di sini ada investigasi polisi dan penetapan tersangka. Jadi polisi melakukan investigasi dan menemukan bukti yang cukup kuat untuk menetapkan Melati Bunga Sombe sebagai tersangka. Di sini kita lihat polisi, jadi dia melakukan investigasi. Kemudian ada bukti yang cukup untuk penetapan Melati Bunga Sombe sebagai tersangka. Selanjutnya di sini ada dampak kasus bagi nasabah. Kasus ini berdampak buruk bagi Andi Idris Manggabarani.
Ia mengalami kerugian besar dan harus berjuang untuk mendapatkan kembali dananya. Di sini ada kerugian besar. Andi Idris Manggabarani mengalami kerugian besar. Dan kemudian ada perjuangan mendapatkan dana, ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali dananya. Kemudian di sini ada tanggapan BNI atas kasus. Jadi dari pihak BNI juga menanggapi tentang kasus yang dialami Andi Manggabarani. Jadi BNI menyatakan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional dan transparan. Mereka juga memberikan dukungan penuh kepada pihak berwajib dalam proses hukum. Komitmen penyelesaian di sini dari pihak BNI-nya itu berkomitmen untuk menyelesaikan. Jadi BNI menyamatkan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional dan transparan. Kemudian ada dukungan dari pihak berwajib. Jadi mereka juga memberikan dukungan penuh kepada pihak berwajib dalam proses hukum. Jadi di sini dari pihak BNI-nya itu sangat cepat merespon sehingga melakukan ikut berkomitmen untuk menyelesaikan dari kasus Andi Manggabarani. Kemudian yang selanjutnya di sini ada upaya hukum yang dilakukan nasabah. Jadi Andi Idris Manggabarani bersama tim kuasa hukumnya terus berupaya untuk mendapatkan keadilan dalam kasus ini. Mereka menuntut agar kasus ini diusut tuntas dan para pelakunya dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. Jadi di sini ada upaya hukum. Andi Idris Manggabarani bersama tim kuasa hukumnya terus berupaya untuk mendapatkan keadilan dalam kasus ini. Dan di sini juga ada tuntutan keadilan. Mereka menuntut agar kasus ini diusut tuntas dan para pelakunya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena memang ini saya melihat dari kasusnya, yaitu Andi Idris Manggabarani ini sebagai nasabah BNI deposito, dia telah mendepositokan uangnya 110 miliar, begitu banyak ya. Jadi dia itu sangat berupaya agar para pelakunya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu wajib sih menurut, karena emang banyak banget uangnya, itu 110 miliar. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini. Jadi kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, baik nasabah maupun lembaga keuangan. Penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi keuangan. Jadi itu masalah deposito di setiap bank itu banyak banget yang kena atau yang tertipu oleh hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus teliti dan harus penuh kewaspadaan. Jadi yang pertama, kita harus kewaspadaan transaksi. Jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi keuangan. Kemudian pentingnya verifikasi. Penting untuk melakukan verifikasi terhadap setiap dokumen dan transaksi keuangan. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang kasus permasalahan dari Andi Idris Manggabarani. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.